Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, hidayah, kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam KBM daring Matematika Peminatan kelas 10, dan kali ini adalah pertemuan yang kelima sekaligus adalah pertemuan yang terakhir kita dalam KBM daring ya, karena insya Allah di pekan depan kalian sudah mulai masuk di pondok ya. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa memulai aktivitas KBM hari ini dan juga pekan depan di pondok dan seterusnya dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Baik, di pertemuan kelima ini kita masih akan melanjutkan materi yang lalu, masih di bab 1 yaitu fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponensial dan logaritma. Dan fokus pembahasan kita hari ini adalah pada persamaan eksponensial. Ya, kemarin juga kita sudah menyinggung persamaan eksponensial, hanya saja di sini kan ada banyak bentuknya ya. Kemarin kita baru bahas dua, kali ini kita akan selesaikan bentuk tersebut. Nah, ini kemarin kita sudah singgung ini bahwasanya di persamaan eksponensial kita punya 6 bentuk ya. Ada 6 bentuk persamaan eksponensial yang sering muncul dalam soal-soal matematika ya. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas bentuk yang pertama dan kedua ya, bentuk yang pertama dan kedua ya. Harapannya masih ingat lah ya. Nah, kali ini kita akan membahas bentuk yang ketiga, keempat, dan kelima. Adapun yang keenam nanti karena ini melibatkan logaritma, mungkin kita tunda dulu pembahasannya. Nanti kita bahas insya Allah setelah kita masuk di bab logaritma. Baik, bentuk ketiga. Ya, nah ini bentuk persamaan eksponensial yang persamaannya ini nantinya adalah membentuk suatu persamaan kuadrat. Nah, di bentuk yang ketiga ini nanti kita rubah persamaan ini menjadi dalam bentuk persamaan kuadrat, sehingga harapannya teman-teman masih mengingat materi tentang persamaan kuadrat ya. Kita tidak bahas secara detail tentang materi persamaan kuadrat karena harusnya ini sudah dipelajari di kelas 9. Ya, di kelas 9 kalian sudah belajar persamaan kuadrat ya. Harapannya semua sudah paham tentang persamaan kuadrat, tentang mencari akar-akarnya, sehingga di pertemuan kali ini kita sudah tidak membahas lagi tentang bagaimana cara mencari akar persamaan kuadrat dan lain sebagainya, kita tinggal pakai saja. Oke. Nah, kalau ada persamaan eksponensial yang bentuknya seperti ini, A dikali P pangkat 2fx ditambah B kali P pangkat fx ditambah C sama dengan 0 ya. Mungkin kelihatannya agak ribet ya, nanti kita lihat di contoh soalnya ya. Ini langkah-langkah penyelesaiannya seperti ini. Oke. Pertama kita misalkan P pangkat fx-nya ya. P pangkat fx-nya di sini kita misalkan menjadi sebuah variabel ya, sebuah variabel. Tujuan permisalan adalah untuk menyingkat penulisan saja ya. Sebenarnya kalau tidak dimisalkan pun tidak mengapa ya. Tapi memang harus kalau tidak dimisalkan berarti harus jeli dalam hal penulisannya. Nah, ini biar mudah kita misalkan nanti P pangkat fx-nya kita misalkan menjadi satu variabel yang lainnya gitu ya. Kemudian maka nanti persamaannya jadi persamaan kuadrat ya, berubah menjadi persamaan kuadrat. Kemudian difaktorkan persamaan kuadrat itu untuk memperoleh nilai akar-akarnya. Nah, kemudian nilai akar-akarnya itu kan berarti nilai variabel dari yang permisalan tadi. Nah, kemudian kembalikan variabel tersebut ke dalam bentuk semula, yaitu ke dalam bentuk eksponensial. Kemudian gunakan sifat-sifat eksponensial untuk memperoleh himpunan penyelesaiannya. Oke, biar lebih paham kita bahas contoh soalnya seperti ini. Oke. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x plus 1 sama dengan 8. Himpunan penyelesaian ya, berarti suruh nyari x-nya berapa sih yang kalau digantikan x-nya ke sini itu memenuhi sama dengan 8. Nah, gitu ya. Caranya gimana? Oke.
Pertama, di situ ada 2 pangkat 2x, kemudian ada 2 pangkat x plus 1. Yang 2 pangkat 2x, nanti kita biarkan saja. Yang 2 pangkat x plus 1, nah nanti kita uraikan. Gunakan sifat eksponensial. Kalau 2 pangkatnya berupa penjumlahan, x plus 1, maka bisa dipecah menjadi 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1. Karena di sini x tambah 1. Ya. Nah, kalau x tambah 5 ya berarti 2 pangkat x dikali 2 pangkat 5 ya. Kalau pangkatnya penjumlahan maka bisa dirubah menjadi perkalian eksponen seperti 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1 sama dengan 8. Nah, barulah kemudian yang 2 pangkat 2x kita bisa rubah menjadi 2 pangkat x pangkat 2 ya. Karena 2 kali x 2x itu 2 kali x itu bisa dibentuk atau bisa dirubah menjadi x kali 2. Nah, jadi bisa ditukar nih, 2x bisa jadi x kali 2. Nah, nanti bisa diseperti ini kan. 2 pangkat x kali 2-nya, 2-nya saya taruh depan yang angka, yang 2 pangkat x saya taruh belakang, sama saja. Dikurangi 8, ya 8-nya pindah ruas yang ini, sama dengan 8, pindah ruas jadi min 8, sehingga ruas kanannya tinggal sama dengan 0. Oke, nah ini baru sampai ini kita baru misalkan. Nah, jadi dimisalkan 2 pangkat x-nya sebagai dalam bentuk variabel yang lain. Satu variabel yang misalkan y. Ya, tidak harus y, bisa juga a, b, c, p, ya, apapun huruf itu. Tapi jangan x ya, karena x sudah kepakai di sini. Nah, jadi cari huruf yang lain. Misalkan y di sini, maka persamaan ini berubah menjadi 2 pangkat x kan tadi kita rubah menjadi y. Berarti 2 pangkat x dipangkatkan 2 menjadi y pangkat 2 plus 2y minus 8 sama dengan 0. Nah, jadilah persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat ya. Mudah-mudahan masih ingat. Y kuadrat plus 2y min 8 sama dengan 0. Nah, kalau sudah persamaan kuadrat seperti ini, langkah berikutnya adalah memfaktorkan. Ya, memfaktorkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari nilai dari variabelnya. Difaktorkan seperti ini. Nah, gini ya. Y kuadrat plus 2y minus 8, faktornya adalah apa? Y min 2 kali y plus 4. Ya, y min 2 dikali y plus 4. Nah, dari sini menjadi seperti ini. Nah, ini sudah dipelajari harusnya di kelas 9 ya. Di kelas 9 kalian sudah pelajari ini. Jadi Ustadz di sini tidak membahas secara detail bagaimana memperoleh ini. Oke, tapi sekilas di sini kan ada angka 2, 2y, ada angka minus 8 ya. Jadi di sini dapatnya min 2 sama plus 4 itu dari mana? Yaitu angka-angka yang kalau dijumlah hasilnya plus 2, yang tengah ini. Dan kalau dikali hasilnya minus 8. Ya. Min 2 sama 4. Min 2 sama 4. Min 2 kalau ditambah 4 hasilnya 2. Min 2 sama 4 kalau dikali hasilnya minus 8. Gitu ya. Jadi x y min 2 dikali y plus 4. Dari mana min 2? Dari mana plus 4-nya? Yaitu tadi. Karena kalau dijumlah min 2 tambah 4 hasilnya plus 2. Kalau dikali min 2 kali 4 hasilnya minus 8 di sini ya. Oke, sehingga y faktornya adalah y min 2 dikali y plus 4, sehingga diperoleh akar-akarnya adalah y sama dengan 2 atau y sama dengan minus 4. Inilah pembuat nolnya atau akar-akarnya, yaitu nilai y yang kalau dimasukkan ke sini ini jadi 0 ya. Kalau y-nya ganti 2 kan 2 kurangi 2 jadi 0. Kalau dimasukkan ke sini berapa yang menyebabkan ini jadi 0, berarti y-nya minus 4. Minus 4 tambah 4 jadinya 0. Nah, diperoleh y-nya. Tapi kita disuruh nyari x-nya. Nah, bukan cari y-nya. Cari x-nya, maka kembalikan lagi. Y itu apa tadi? Y itu adalah 2 pangkat x. Ya, y adalah 2 pangkat x. Jadi balikin lagi. Untuk yang kan ada 2 y ya. Untuk yang y sama dengan 2, maka y itu adalah 2 pangkat x, jadinya 2 pangkat x sama dengan 2 ya. Karena y-nya 2 pangkat x. Kita ganti lagi y-nya ke bentuk semula, yaitu 2 pangkat x. Sama dengan 2, nah maka x-nya kan 1 ya. Karena 2 itu adalah 2 pangkat 1, sehingga sudah sama-sama 2 pangkat, ruas kanannya juga 2 pangkat, tinggal diambil pangkatnya sama. Berarti x-nya sama dengan 1, ketemu x-nya. Itu untuk yang y sama dengan 2. Nah, sekarang untuk y yang sama dengan minus 4, cara yang sama, maka y-nya kita ganti ke bentuk semula, yaitu 2 pangkat x sama dengan minus 4. 2 pangkat x sama dengan minus 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya min 4 gitu ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya min 4? Nggak ada, betul. Tidak ada nilai x yang menyebabkan 2 pangkat x sama dengan minus 4, karena 2 itu positif. Positif dipangkatkan berapapun pangkatnya tidak mungkin hasilnya negatif gitu ya. Jadi di sini tidak ada nilai
X yang memenuhi. Artinya himpunan penyelesaiannya hanya satu, yaitu X sama dengan berapa? X sama dengan 1 ini, gitu ya. Nah, HP himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Nah, di sini variabelnya apa? Variabelnya X, berarti suruh nyarinya X. Awas, hati-hati. Kebanyakan cuma berhenti sampai di sini. Jadi 2 sama min 4 ini bukan HP-nya, karena ini masih Y. Kita suruh nyarinya adalah X. Nah, ketemu X-nya 1. Yang ini tidak ketemu X-nya. Ya udah, HP-nya berarti cuma 1. Oke, gitu ya. Contoh yang lain. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat 2x min 2 dikurangi 3 kali 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Oke, ini sama caranya. Di situ ada 2 pangkat 2x minus 2. Nah, ini gunakan operasi sifat eksponen ya. Kalau ada pangkatnya berupa pengurangan. Kalau yang sebelumnya pangkatnya berupa penjumlahan, maka bisa dirubah ke dalam perkalian eksponensial. Kalau pangkatnya pengurangan, maka bisa dirubah menjadi pembagian eksponensial seperti ini. Nah, gini ya. Nah, atau di sini dipecah dulu berarti ya. Kalau di sini 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat min 2 ya, karena di sini ada 2x, ada minus 2. Ini kita pecah jadi perkalian ini ya. Atau bisa juga langsung 2 pangkat 2x per 2 pangkat 2 ya, karena pengurangan bisa jadi per gitu ya, bisa jadi pembagian. Nah, atau kayak gini juga sama. Oke. Kemudian 2 pangkat min 2x itu kan sama dengan 1/2 pangkat 2 ya, 1/2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4 ya. Jadi yang 2 pangkat min 2x ini adalah 1/4. Nah, 2 kali 2 pangkat 2 kali 1/4 minus 3 kali ini dan seterusnya. Biar ini tidak ada pecahan di sini, ini kan pecahan 1/4. Nah, biar tidak ada 1/4, biar tidak ada pecahan di sini, maka semuanya kita kali 4. Semuanya ini kita kalikan 4. Nah, sehingga diperolehlah hasilnya 2 pangkat 2x ya. 1/4-nya hilang karena sudah dikali 4, 1/4 kali 4 ya. Kemudian di sini min 3 kali 4 jadi 12 ya. Kali 2 pangkat X ditambah 8-nya dikali 4 adalah 32. Gitu ya. Nah, ini dapat dari mana? Ini adalah hasil dari persamaan sebelumnya setelah dikali 4. Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Di sini ada 2 pangkat X, di sini ada 2 pangkat 2x. Nah, sehingga kita misalkan saja 2 pangkat x-nya sebagai variabel yang lain, misalkan a. Ya, jadi 2 pangkat x-nya kita misalkan a, sehingga 2 pangkat 2x adalah a pangkat 2. Ya, adalah a pangkat 2. Minus 12a ya, jadi ini kan a pangkat 2 karena di sini ada 2x. 2x yang a itu cuma 2 pangkat x. Kalau x-nya ada angka 2-nya di depannya berarti jadi a pangkat 2. Oke. Kemudian kita faktorkan ya, berapa angkanya berapa dan berapa ya, yang kalau dijumlahkan hasilnya min 12, yang kalau dikalikan hasilnya 32 ya. Berapa angkanya yang kalau dijumlah hasilnya min 12, kalau dikali hasilnya 32, berarti berapa angkanya? Iya, minus 4 dan min 8. Jadi faktornya seperti ini, a min 4 dikali a min 8, min 4 ditambah min 8 min 12, min 4 dikali min 8 32. Oke, berarti A-nya sama dengan 4 atau A-nya sama dengan 8. Oke, ini A-nya. Kemudian balikin lagi ke bentuk sebelum dimisalkan ya, ke bentuk eksponensial nilai-nilai A-nya ini untuk memperoleh nilai X-nya. Untuk A yang sama dengan 4, tadi A-nya itu adalah 2 pangkat X, artinya 2 pangkat X sama dengan 4. 2 dipangkatkan X sama dengan 4, 2 pangkat berapa yang hasilnya 4 gitu ya, berarti X-nya 2. Nah, karena 4 itu 2 pangkat 2, sehingga X-nya sama dengan 2. Nah, diperoleh satu solusi. Kemudian untuk A yang sama dengan 8. Ini kan A-nya didoleh. Untuk A yang sama dengan 8, dengan cara yang sama, berarti 2 pangkat X adalah 8. 8 itu 2 pangkat 3, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya, yaitu 2, X sama dengan 2, atau X sama dengan 3. Gitu ya. X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Tentukan nilai X-nya. Kalau tentukan nilai X berarti tidak perlu dibikin himpunan, tidak perlu dibikin tanda dalam kurung kurawal gitu ya. Cukup X-nya berapa sama berapa. Oke, itu ya. Nah, satu contoh soal lagi untuk bentuk yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 dikali 9 pangkat X dikurangi 10 dikali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Oke. Nah, di situ ada 3 pangkat X ya, yang memuat variabel, dan ada 9 pangkat X. 9 pangkat X, ini 3 pangkat X.
dan ada 9 pangkat X. Nah, maka 9 pangkat X, kita tahu 9 itu adalah 3 pangkat 2 ya. 9 itu adalah 3 pangkat 2, maka kita ganti 9-nya menjadi 3 pangkat 2. Sehingga 9 pangkat X adalah menjadi 3 pangkat 2X. Yang lain masih sama, ya. Nah, berikutnya gimana? Dimisalkan ya. Dimisalkan aja. Oh, atau kayak gini dulu ya. 3 pangkat 2X ya sama aja 3 pangkat 2 dalam kurung pangkat X gitu ya, sama aja. Nah, 3 pangkat 2X gitu ya. Kemudian itu sama aja 3 pangkat X kali pangkat 2 ya, ini sama lah, tinggal dibalik-balik aja ya. Oke, berarti kemudian langsung kita misalkan 3 pangkat X-nya kita misalkan dalam variabel Y, sehingga menjadi berarti jadi apa? 3Y kuadrat min 10 kali Y ditambah 3 sama dengan 0 gitu ya. Nah, seperti ini. Baru difaktorkan. Nah, ini faktorkannya karena di depan Y kuadratnya adalah angkanya 3, maka faktorkannya jadi seperti ini ya. 3Y min 1 sama Y min 3. Ya. Ini kalau kita kali-kalikan 3Y kali Y 3Y kuadrat. 3Y kali minus 3 min 9Y min 1 kali Y minus 1Y berarti min 9 min 1 min 10. Kemudian 3-nya dari min 1 dikali min 3 gitu ya. Nah, ini kalau masih bingung yang seperti ini, karena ini sudah diajarkan harusnya di kelas 9 ya. Kalau masih ada yang bingung, ya nanti buka lagi lah catatan kelas 9, atau nanti kita bisa diskusi ya via Japri saja. Oke. Kita lanjutkan dulu. Kalau 3Y min 1 sama dengan 0, berarti Y-nya adalah sepertiga untuk membuat 0 yang ini. Kalau Y min 3 sama dengan 0, berarti Y-nya 3. Oke. Nah, ini masih Y. Nanti kita balikin lagi ke bentuk eksponensialnya. Y tadi adalah 3 pangkat X. Untuk yang Y sama dengan 1/3, berarti 3 pangkat X sama dengan 1/3. Ya. Nah, sepertiga itu kan 3 pangkat min 1 ya. Sepertiga itu 3 pangkat min 1. Berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat min 1 sama-sama 3 pangkat. Berarti pangkatnya sama dengan X sama dengan min 1. Pangkatnya tinggal disamakan saja. Oke, ini salah satu solusinya untuk yang sepertiga Y-nya. Sekarang yang Y-nya sama dengan 3. Kita dengan cara yang sama, Y sama dengan 3. Y-nya tadi adalah 3 pangkat X. Jadi 3 pangkat X sama dengan 3 ya. 3 itu 3 pangkat 1, berarti X-nya sama dengan 1. Oke, itulah solusinya. Jadi HP-nya adalah min 1 sama 1. Oke, gitu ya. Simpel lah. Insya Allah bentuk yang ketiga walaupun kelihatannya ribet, tapi sederhana lah ini ya. Yang penting syaratnya adalah kalian sudah paham tentang persamaan kuadrat dan bagaimana cara memfaktorkannya. Oke, kita lanjut ke bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat dari persamaan eksponensial, bentuknya adalah Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx ya. Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Jadi basis itu bila yang dipangkatkan ya, di sini yang dipangkatkan, bukan pangkatnya, yang dipangkatkan kita sebut itu basis. Hx-nya dia sama. Hx ini juga Hx, sama-sama Hx. Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Oh, Allahumma sholli ala Nabi. Ya, bedanya dengan bentuk yang keberapa dulu, yang 1 atau 2 lah ya. Itu Hx-nya itu berupa angka. Hx-nya berupa angka, bentuk yang pertama kalau tidak salah. Berupa angka. Tapi di sini Hx itu berarti masih berupa fungsi. Ya. Jadi basisnya sama, tapi dia basisnya memuat X. Kemudian di sini ada pangkat yang sama. Oke. Pangkatnya beda ya. Nah, maaf. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Nah, di sini perhatikan ada 4 solusinya. Ya, ada 4 kemungkinan solusi. Ya. Perhatikan. Yang pertama, Fx-nya sama dengan Gx. Nah, jadi kalau sudah Hx pangkat, ruas kanan juga Hx berpangkat, maka solusi pertama adalah pangkatnya disamakan. Berarti Fx sama dengan Gx. Kenapa? Karena ini sudah sama-sama Hx. Oke ya, karena sudah sama. Basisnya sudah sama, ruas kanan dan ruas kiri, maka tinggal disamakan pangkatnya. Itu yang pertama. Tapi tidak cuma ini, ada yang kedua. Yang kedua, Hx-nya kita sama dengan kan 1. Ya, Hx-nya kita sama dengan kan 1. Karena 1 pangkat berapapun kan tetap 1 hasilnya ya. Ini 1 pangkat Fx, ya 1 hasilnya. Ini 1 pangkat Gx, ya tetap 1. Berapapun Fx dan Gx-nya. Ya, jadi dia sama. Oke, jadi yang kedua adalah Hx-nya sama dengan 1.
Kemudian yang ketiga adalah hx-nya kita buat 0. Ini hx-nya basisnya kita buat sama dengan 0. Tapi ada syaratnya, awas hati-hati. Kalau hx-nya 0, maka syaratnya pangkatnya harus positif. Ya, pangkatnya harus positif. Baik fx maupun gx dua-duanya harus positif. Harus lebih dari 0. Ya. Jadi kita buat hx-nya sama dengan 0, nanti kan ketemu tuh x-nya. Hx-nya kita buat sama dengan 0, nanti x-nya ketemu. Nah, x yang sudah ketemu itu nanti kita uji ke pangkatnya. Ya, kita masukkan ke pangkatnya dan harusnya jawabannya tidak boleh negatif. Ya. Nah, hasil dari pangkatnya harus positif. Kalau negatif gimana? Kalau negatif berarti dia bukan solusinya, tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi syaratnya harus positif. Kenapa demikian? Nah, kenapa demikian? Karena kalau 0 pangkat positif pasti 0. 0 pangkat 5, ya 0 kali 0 kali 0 kali 0, jadinya sama dengan 0. Ya. 0 pangkat 7 ya 0. 0 pangkat setengah ya 0 gitu ya. Tapi kalau 0 pangkatnya minus itu menjadi tidak terdefinisi. Ya, 0 pangkat min 2 berapa? 0 pangkat min 2 itu tidak terdefinisi. Kenapa? Karena 0 pangkat min 2 sama dengan 1/0 pangkat 2. Ya, pangkat minus kan bisa dibuat 1/. Tuh. Nah, kalau 1/0 pangkat 2, 0 pangkat 2-nya 0, tapi 1/0, nah 1/0 itu tidak terdefinisi karena pembagian tidak boleh penyebutnya 0. Itu alasannya ya. Kemudian yang keempat, hx-nya kita sama dengan kan minus 1. Hx-nya kita sama dengan kan minus 1, tapi ini juga ada syaratnya. Pangkatnya harus dua-duanya genap atau harus dua-duanya ganjil. Ya. Fx dan gx keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Ya. Kenapa demikian? Perhatikan. Kalau ini hx-nya kita jadikan min 1, maka min 1 pangkat fx, min 1 pangkat gx. Karena min 1 kalau pangkatnya genap, misalkan berapa? 2 ya. Min 1 pangkat 2 berapa? 1 ya. Min 1 pangkat 6 berapa? 1. Karena min 1 kali min 1 kali min 1, karena sebanyak genap maka hasilnya 1. Tapi kalau pangkatnya ganjil, misalkan min 1 pangkat 3, 3 kan ganjil ya. Min 1 pangkat 3 hasilnya berapa? Hasilnya min 1. Nah, gitu ya. Jadi kalau min 1 pangkat genap itu hasilnya sama dengan 1, tapi kalau min 1 pangkatnya ganjil itu hasilnya sama dengan minus 1. Sehingga di sini harus sama, pangkatnya harus genap keduanya atau harus ganjil keduanya. Kalau yang pangkat yang fx ini ternyata ganjil, yang gx genap, oh berarti dia tidak sama. Karena yang satunya min 1, yang satunya 1, berarti tidak sama. Nah, jadi itu ya. Kalau hx-nya kita sama dengan kan min 1, maka syaratnya adalah kedua pangkatnya harus sama-sama genap atau harus sama-sama ganjil. Alasannya tadi sudah kita jelaskan. Nah, jadi solusinya ada 4 ini. Ya, ada 4 yang ini. Kalau yang pertama dan yang kedua ini tidak ada syaratnya. Ya, tinggal fx sama dengan gx dan hx sama dengan 1, ini tidak ada syaratnya. Setelah ketemu x-nya, ya berarti itu salah satu solusinya. Adapun yang hx sama dengan 0, hx sama dengan min 1, ini masing-masing ada syaratnya. Gitu ya. Gitu ya. Ini harap dipahami. Jadi hx sama dengan 1, hx sama dengan 0, hx sama dengan min 1. Nanti masing-masing ini seperti ini ya. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Nah, coba perhatikan. Ini kan persis bentuknya adalah bentuk yang keempat. X min 7, ruas kirinya, ruas kanannya juga X min 7 basisnya. Ya, sama-sama X min 7. Dan dia masih ada variabelnya. Ya, masih ada X-nya kan. Jadi bentuknya tidak balik ke bentuk pertama, tapi bentuk keempat. Karena di sini ada variabel X-nya. Pangkatnya beda. Yang kiri adalah X kuadrat min 2, yang kanan adalah X. Nah, gimana solusinya? Ada 4 tadi. Pertama, pangkatnya disamakan dulu. Nah, yang pertama pangkatnya disamakan. Pangkat yang kiri yaitu X kuadrat min 2 disamakan dengan pangkat yang kanan sama dengan X. Oke. Kemudian kita pindah ruas biar sama dengan 0. Jadi X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan ya. Ini balik lagi ke persamaan kuadrat. Nah, difaktorkan menjadi X plus 1 X min 2 sama dengan 0. Untuk kalau X plus 1 berarti X-nya min 1. Kalau X min 2 berarti X-nya sama dengan 2. Oke, X sama dengan min 1 atau X sama dengan 2. Ini adalah salah satu dari himpunan penyelesaiannya. Oke, kemudian yang kedua adalah
basisnya dibuat sama dengan 1, yaitu X min 7-nya. X min 7-nya kita buat sama dengan 1. Oke, berarti X-nya sama dengan berapa? Ya 7-nya pindah ruas ya, min 7 pindah jadi plus 7, 1 tambah 7 sama dengan 8. Nah, ini juga salah satu solusinya atau himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga, basisnya kita buat sama dengan 0. Ya, basisnya kita buat sama dengan 0 dengan syarat nanti pangkatnya tidak boleh negatif. Gitu ya. Kalau X min 7 sama dengan 0, artinya X-nya sama dengan 7. Nah, X sama dengan 7 ini masih berupa kemungkinan solusi. Kalau ini sudah pasti solusi, yang 1 dan 2 setelah ketemu X-nya ya ini berarti sudah pasti solusinya. Tapi yang ini X sama dengan 7 ini baru kemungkinan solusi. Kenapa? Karena kita harus cek dulu ke pangkatnya. Ya, karena untuk X min 7 untuk basis yang sama dengan 0, pangkatnya harus positif. Ya, itu syaratnya ya. Kedua pangkatnya harus positif. Maka yang setelah ketemu X sama dengan 7, kita coba masukkan ke dalam pangkatnya, hasilnya harus positif. Kedua pangkatnya ya. Pangkat yang pertama adalah X kuadrat min 2. Kita ganti X-nya dengan 7, diperoleh 7 kuadrat dikurangi 2. 7 kuadrat 49 kurangi 2, 47. 47 positif? Positif, artinya dia memenuhi syarat. Pangkat yang berikutnya adalah X ya. Pangkat yang ruas kanan adalah X. Ini pangkat X ini. Nah, X masukkan X-nya kan 7. X-nya 7, 7 positif? Ya udah positif, berarti dia memenuhi. Gitu ya, karena pangkatnya harus positif. Nah, memenuhi dua-duanya, berarti X sama dengan 7 ini adalah termasuk dalam solusinya. Kalau tadi sebelum dicek masih kemungkinan solusi, setelah dicek ternyata memenuhi syarat, berarti ini adalah solusi. Nah, jadi sekarang kita sudah punya 1, 2, 3, 4 ya, sudah punya 4 solusi, sudah punya 4 himpunan penyelesaian. Nah, ini baru 3 ya, tadi solusinya kan ada 4 cara mencari solusi ya. Yang satu lagi yaitu basisnya kita buat min 1. X min 7-nya kita sama dengan kan min 1. Ini pun ada syaratnya. Syaratnya adalah pangkatnya harus sama-sama genap atau harus sama-sama ganjil. Oke, kalau X min 7 sama dengan min 1, berarti X-nya sama dengan min 1 ditambah 7 sama dengan 6. Nah, X sama dengan 6 ini masih kemungkinan solusi. Ya, belum menjadi solusi karena belum dicek ya. Nah, setelah ketemu X sama dengan 6 ini, kita coba cek ke pangkatnya. Kita masukkan ke pangkatnya, harus genap dua-duanya atau harus ganjil dua-duanya. Ya, karena syaratnya kedua pangkatnya harus genap atau keduanya harus ganjil. Oke, kita masukkan ke pangkat yang kiri, yaitu X kuadrat min 2. Kita ganti X-nya dengan 6. Jadinya 6 kuadrat minus 2, 36 kurangi 2, 34. 34 genap atau ganjil? Genap. Oke. Berarti pangkat yang ruas kanan juga harus genap ya. Pangkat yang ruas kanan apa? X. Nah, padahal X-nya berapa? X-nya 6. Nah, 6 genap atau ganjil? Genap. Nah, berarti keduanya sama-sama genap. Artinya dia memenuhi syarat. Nah, memenuhi syarat. Artinya X sama dengan 6 ini adalah termasuk ke dalam solusi dari persamaan ini. Oke, tadi di apa ya? Cara yang pertama, kedua, ketiga memenuhi semuanya atau diperoleh beberapa solusi. Yang keempat juga diperoleh X sama dengan 6. Artinya HP-nya ini ya. Min 1, 2, kemudian ini 6, kemudian yang sebelumnya ada 7, ada 8 ya. Jadi solusinya ada 5 seperti ini. Kalau nulis HP seperti ini, umumnya adalah diurutkan angkanya dari yang terkecil ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, kalau ada satu yang tidak memenuhi, ya tidak ditulis di sini, tidak ditulis di himpunan penyelesaian, gitu ya, karena tidak memenuhi syarat misalkan seperti itu. Oke, biar lebih paham kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X plus 2 pangkat ini sama dengan X plus 2 pangkat, nah gitu ya. Nah, jadi kalau nemu soal ini, karena ini sudah kita bagi-bagi per bentuk gitu ya, jadi ini pasti ya bentuk keempat gitu. Tapi nanti kalau sudah masuk ke soal secara umum, maka kita analisa dulu. Ini masuknya bentuk mana ini, gitu ya. Ternyata ini basisnya sama dan memuat ada X-nya. Nah, pangkatnya beda. Basis sama, pangkat beda. Basisnya masih memuat X. Berarti bentuk keempat. Solusinya ada berapa? Solusinya ada 4 cara, gitu ya. Nah, cara yang pertama, samakan pangkatnya. Pangkat yang kiri sama dengan pangkat yang kanan. 2 plus X. 2x plus 6 sama dengan 6x plus 10. Disamakan saja, diperoleh nilai x-nya. Pindah ruas saja ya. Yang ada x-nya kita kumpulkan, 2x min 6x, 10 min 6-nya pindah jadi min 6.
2x kurangi 6x min 4x min 6 tambah 10 4. Min 4x sama dengan 4 artinya x-nya sama dengan minus 1. Nah, ini diperoleh satu solusi untuk cara yang pertama. Yang kedua, basisnya kita buat sama dengan 1. X plus 2-nya kita jadikan sama dengan 1. Maka otomatis x-nya sama dengan 1 dikurangi 2 sama dengan min 1 ya. Ini juga termasuk solusi. Oh, ternyata sama. Ya, sama dengan yang pertama. Nah, kalau sama seperti ini nanti di HP-nya ditulisnya sekali saja. Ya, tidak min 1 berapa lagi? Min 1-nya cukup tulis sekali saja karena sama gitu ya. Jadi dalam himpunan itu tidak boleh ada unsur yang sama ya. Awas, dalam himpunan tidak boleh ada unsur atau elemen yang sama. Kalau sama ya tulisnya sekali saja. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah dibuat sama dengan 0 ya. X plus 2-nya kita buat sama dengan 0. Awas, hati-hati, ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya pangkatnya harus positif. Karena 0 pangkat negatif itu jadi tidak terdefinisi. Jadi kalau ininya 0 berarti pangkatnya harus positif. Kalau x plus 2 sama dengan 0 artinya x-nya sama dengan minus 2. Nah, ini baru kemungkinan solusi. Kita harus cek ke pangkatnya. Pangkatnya harus positif. Oke. Pangkatnya ada 2. Yang ruas kiri pangkatnya adalah 2x plus 6. 2x plus 6 kita ganti x-nya dengan minus 2. Berarti 2 kali min 2 plus 6. Minus 4 tambah 6. 2. 2 positif? Positif. Artinya ini memenuhi syarat. Kemudian pangkat yang ruas kanan adalah 6x plus 10. 6x plus 10 kita ganti x-nya dengan minus 2 ya. X-nya ganti dengan minus 2. Jadi 6 kali min 2 ditambah 6. Min 6 kali min 2 min 12 tambah 6. Min 12 tambah 6 berapa? Minus 6. Minus 6 ternyata negatif. Kalau negatif berarti tidak memenuhi, ya kan? Nah, gimana kalau yang ini memenuhi tapi yang ini tidak memenuhi? Jadi x sama dengan min 2 ini termasuk solusi atau bukan? Bukan, karena syaratnya keduanya harus positif, harus memenuhi syarat. Nah, kalau salah satunya saja yang memenuhi syarat, maka berarti ini secara keseluruhan berarti x sama dengan min 2 ini bukan termasuk solusinya, gitu ya. Karena ada yang tidak memenuhi syaratnya, gitu ya. Sehingga x sama dengan min 2 ini nanti tidak ditulis dalam himpunan penyelesaiannya. Di HP-nya tidak ada min 2. Oke. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, basisnya kita buat sama dengan min 1. Kalau ini syaratnya adalah kedua pangkatnya harus genap dua-duanya atau harus ganjil dua-duanya. Oke, kalau x plus 2 sama dengan min 1 artinya x-nya sama dengan minus 3 ya. Nah, nanti kita harus cek juga karena ini baru kemungkinan solusi, kita harus cek ke pangkatnya. Syaratnya adalah kedua pangkatnya harus genap keduanya atau ganjil keduanya. Nah, pangkatnya ada 2. 2x plus 6 sama 6x plus 10. Untuk yang 2x plus 6 kita ganti x-nya dengan minus 3. Berarti 2 kali min 3 plus 6. Berarti sama dengan 0 ya. Nah, 0 itu genap atau ganjil? Genap ganjil tahu ya bedanya ya. Kalau genap itu artinya habis dibagi 2. Genap itu adalah habis dibagi 2. 2, 4, 6 termasuk minus. Min 2, min 4, min 6, min 10, min 50 itu semuanya habis dibagi 2 ya, baik positif atau negatif, maka itu termasuk genap. Nah, selain itu berarti ganjil. Kalau tidak habis dibagi 2 berarti ganjil. 0 habis dibagi 2 enggak? Habis ya. 0 bagi 2 adalah sama dengan 0. Artinya dia genap. Oke. Itu pangkat yang ruas kiri. Pangkat yang ruas kanan ada 6x plus 10. Kita ganti x-nya dengan minus 3. 6 kali min 3 plus 6, min 18 tambah 6, minus 12. Min 12 genap atau ganjil? Genap. Nah, berarti dia terpenuhi syaratnya. Syaratnya tadi apa syaratnya? Kedua pangkatnya sama-sama genap ya. Berarti HP-nya apa? HP-nya min 3 dan min 1. Min 3-nya yang ini ya. Min 3-nya yang ini. Min 1-nya tadi adalah diperoleh dari solusi yang pertama dan yang kedua yang sama itu. Sama-sama min 1 ya. Ditulisnya sekali saja. Nah, adapun solusi yang ketiga itu tidak masuk ke sini. Yang tadi min 2 itu tidak masuk ke sini karena ternyata tidak memenuhi syarat. Oke, itu ya. Ada lagi nggak ini? Oke, bentuk kelima. Kita lanjut ke bentuk berikutnya ya. Bentuk yang kelima seperti ini. Bentuk yang terakhir ya. Fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Untuk bentuk yang terakhir ini sekarang yang sama adalah pangkatnya. Yang sama adalah pangkatnya.
Ya, sebelumnya yang sama adalah basisnya kan. Kali ini yang sama adalah pangkatnya yang sama. Oke, pangkatnya yang sama ya. Bedakan bentuk-bentuk itu. Jadi kalau nemu soal, analisa dulu ini masuk bentuk yang mana untuk menemukan bagaimana solusinya. Untuk bentuk yang kelima ini ada dua solusinya. Ada dua ya. Pertama, yang sudah sama kan pangkatnya ya, HX ini HX sudah sama pangkatnya. Berarti solusi pertama disamakan aja basisnya. Berarti Fx sama dengan Gx dong gitu kan. Karena pangkatnya sudah sama berarti berarti basisnya sama. Basisnya harus sama. Berarti Fx solusi yang pertama Fx harus sama dengan Gx. Oke. Tapi tidak cukup itu karena ada solusi yang lainnya, yaitu apa solusi yang lainnya? Yaitu Hx-nya kita buat sama dengan 0 ya. Hx-nya kita buat sama dengan 0. Tapi ini juga ada syarat Fx dan Gx-nya kedua basisnya tidak boleh 0. Nah, kedua basisnya tidak boleh 0. Dari mana solusi ini diperoleh? Perhatikan, kalau pangkat 0 ya, kita kan sudah belajar tentang sifat eksponen itu. Eksponen berapapun bilangannya, kalau pangkatnya 0 hasilnya berapa? 1 ya. 5 pangkat 0 berapa? 1. 7 pangkat 0, 1. Setengah pangkat 0, 1. Tapi kalau 0 pangkat 0 itu bukan 1, tapi tidak terdefinisi. Gitu ya. Sehingga berapapun Fx dan Gx-nya di sini kalau pangkatnya 0 pasti hasilnya 1 kan ya. Berarti 1 sama dengan 1. Tapi syaratnya basisnya tidak boleh 0 karena 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Dari mana tidak terdefinisi? Dulu kita sudah pernah jelaskan itu ya. Oke, jadi syaratnya Fx-nya basisnya tidak boleh 0, Gx-nya yang juga basis juga tidak boleh 0. Itu ya asal muasalnya dari situ. Oke, ada dua solusinya itu ya. Nah, oke, coba kita lihat contoh soalnya. HP dari 2x plus 8 pangkat x plus 1 sama dengan 5x pangkat x plus 1. Nah, ini kan pangkatnya yang sama ya. Sama-sama x plus 1, sama-sama x plus 1. Berarti solusinya ada dua. Pertama gimana? Basisnya disamakan. 2x plus 8 sama dengan 3 min 5x. Tinggal dipindah ruas, ketemulah x-nya. Kumpulkan yang ada x-nya, jadi 2x plus 5x sama dengan 3 minus 8. Berarti 7x sama dengan 3 kurangi 8, min 5. Artinya x-nya sama dengan minus 5 per 7. Nah, jadi salah satu solusinya adalah min 5 per 7. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita buat pangkatnya 0. Ya, pangkatnya kan udah sama nih. X plus 1, X plus 1. Nah, kita buat X plus 1-nya sama dengan 0. Tapi nanti ada syaratnya. Syaratnya apa? Kedua basisnya tidak boleh 0. Kedua basisnya tidak boleh 0. Jadi setelah diperoleh nilai X-nya dari kita buat pangkatnya 0 ini, kalau X plus 1 sama dengan 0 kan berarti X-nya min 1 ya. Nah, setelah diperoleh X-nya sama dengan min 1 ini, jangan lupa dimasukkan ke syaratnya. Jangan lupa dimasukkan ke basisnya ini. Karena basisnya tidak boleh 0. Jadi dicek ya. Dicek memenuhi atau tidak syaratnya. Syaratnya adalah kedua basisnya tidak 0. Basis yang di sebelah kiri adalah 2x plus 8. Kita ganti x-nya dengan min 1. 2 kali min 1 plus 8, 6 ya. 6 itu kan tidak 0, berarti dia memenuhi. Basis yang ruas kanan adalah 3 min 5x. Ya, x-nya kita ganti min 1. 3 kurangi 5 dikali min 1 berarti 8 ya. Karena min 5 kali min 1 kan 5. 5 tambah 3, 8. 8 kan tidak 0, berarti dia memenuhi. Gitu ya. Nah, artinya solusinya ada dua tuh. Jadi yang min 5 per 7 sama min 1. Itu HP-nya. Min 1, min 5 per 7. Gitu ya. Nah, simple lah ini. Cuma ada dua. Yang sebelumnya ada 4 ya. Ini cuma ada dua. Oke. Satu contoh soal lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Ya. Pangkatnya yang sama. Ya. Pangkatnya yang sama. X kuadrat min 7x plus 10. Sama ya. Basisnya beda. Oke. Solusi pertama apa? Samakan basisnya. X min 5 sama dengan 2x min 3. Kumpulkan yang ada x-nya, berarti pindah ruas, ketemulah min x sama dengan 2, berarti x-nya sama dengan minus 2. Ini termasuk salah satu solusinya, yaitu x sama dengan min 2. Oke, solusi yang kedua apa? Pangkatnya disama dengankan 0. Pangkatnya disama dengankan 0 dengan syarat nanti basisnya tidak boleh 0. Oke. Ini kan pangkatnya berupa persamaan kuadrat ya. Jadi sama dengan 0 berarti gimana? Ya difaktorkan. Min 7 sama 10. Kalau ditambah min 7 kalau dikali 10. Berarti angkanya min 2 sama min 5. Min 2 tambah min 5 min 7. Min 2 kali min 5 10 gitu ya. Kalau x min 2 sama dengan 0 berarti x-nya 2. Kalau x min 5 sama dengan 0 berarti x-nya 5. Oke.
X-nya 2 atau X-nya 5. Nah, X yang sama dengan 2 dan X yang sama dengan 5 ini baru kemungkinan solusi. Belum menjadi solusinya ya, baru kemungkinan solusi. Kenapa? Karena belum dicek. Nah, syaratnya. Syaratnya adalah kedua basisnya tidak nol. Jadi X sama dengan 2 dan X sama dengan 5 masing-masing kita masukkan ke basisnya. Nah, dari yang X sama dengan 2 dulu ya. Untuk yang X sama dengan 2, kita coba masukkan ke basisnya. Basis yang kiri adalah X min 5, kita ganti X-nya dengan 2. 2 dikurangi 5 minus 3. Minus 3 itu tidak nol, berarti dia memenuhi. Kita masukkan ke basis yang sebelah kanan, 2X min 3, kita ganti X-nya dengan 2. 2 kali 2 minus 3 sama dengan 1. 1 bukan 0, berarti dia memenuhi. Berarti X sama dengan 2 ini termasuk solusi, karena memenuhi syaratnya. Untuk yang X sama dengan 5, gimana? Untuk X yang sama dengan 5, kita masukkan ke basisnya. Basisnya yang kiri ada X min 5. Kita ganti X-nya dengan 5. 5 min 5, 0. Padahal syaratnya tidak boleh 0. Ternyata ini setelah dimasukkan kok hasilnya 0. Artinya apa? Tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Ya sudah, kalau tidak memenuhi syarat, ya nggak perlu ngecek ke yang 2X min 3-nya. Tidak perlu ngecek ke basis yang ruas kanan ya, karena yang ini saja sudah tidak memenuhi, ya sudah, berarti X sama dengan 5 ini, X sama dengan 5 yang ini bukan termasuk solusinya, bukan termasuk himpunan penyelesaiannya, gitu ya. Jadi HP-nya ada berapa? HP-nya cuma ini, cuma X sama dengan 2 dan X sama, min 2 sama X sama dengan 2 ya. Nah, aslinya diperoleh X-nya ada 3, cuman yang X sama dengan 5 ini dia tidak memenuhi syarat. Oke, jadi HP-nya cuma min 2 dan 2. Oh, ini salah ya. Min 2 dan 2. Waduh, ini saya ganti dulu ya. Min 2 sama 2. Nah, gini ya. Oke. Nah, jadi gitulah caranya ya. Tinggal kalian pahami saja lagi ya. Berbagai macam bentuk tadi, dan perbanyak latihan ya. Kalian sudah punya buku paketnya, silahkan dibuka-buka, itu di situ banyak latihannya, bisa dikerjakan soal-soal latihannya. Oke, itu dulu ya untuk hari ini. Mohon maaf apabila terlalu lama agak pertemuannya hari ini karena materinya cukup banyak. Oke, dan sampai berjumpa di kelas. Oke, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.